Perkenalkan, nama saya Keliko, saya dari kelas 11 SMA Bunga Hati Bangsa. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang cara mengelola restoran makanan. Oke, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan konsep. Misalkan kita ingin membuka usaha dari Padang, kita tidak harus membuka rumah makan Padang. Jadi kita bisa memakai dari negara manapun untuk restoran kita, untuk mendesain restoran kita, tapi kita tidak harus mengambil khas makanan dari daerah atau negara tersebut. Terus setelah itu kita akan membuat logo kita sendiri, logo restoran kita sendiri. Jadi kita tidak mengambil logo orang lain. Nah, selanjutnya kita akan membuat menu makanan. Jadi kita akan mendiskusikan dengan teman atau mungkin dengan keluarga untuk membantu kita apa nih yang harus kita jual nanti, minuman apa, jadi seperti itu. Oke, untuk tujuan klub sendiri itu apa sih? Jadi konsep itu tujuannya biar apa yang akan kita didirikan atau kita jual itu biar jelas, misalkan dari alat, tempat, perlengkapannya, terus bahan-bahan makanannya. Jadi kayak kita memakai konsep Hongkong, jadi kita akan memakai meja seperti ini, bahan makanannya seperti ini, jadi agar lebih terperinci aja. Oke, jika ingin membuka usaha kita harus memperhatikan kenyamanan. Jadi itu harus bersih tempatnya, jadi agar pelanggan tuh nyaman. Kalau misalnya kumuh, kotor, jadi kayak mereka itu akan berpikir kalau ini tempat kotor banget, terus mungkin makanannya nggak akan steril. Mungkin kan orang berpikir seperti itu. Nah, tetapi tidak hanya pelanggan, karyawan juga. Misalkan dapur yang luas mungkin, atau mungkin kebersihan ya dijaga. Jadi karyawan itu akan betah dan nyaman untuk mengolah makanan di sana. Juga cara pelayanannya kita harus memperhatikan. Jadi kalau misalkan cara pelayanan jelek juga mungkin pelanggan tidak akan kesana karena pelayanannya itu jelek banget dan nggak bagus dan nggak worth it. Oke, selanjutnya kita akan membuat perencanaan terperinci. Jadi misalkan kita harus mencatat fasilitas apa saja yang akan kita pakai, biayanya, bagaimana pengeluaran dan pemasukannya, terus gaji karyawan, terus pengeluaran keuangannya kita harus juga mencatat, dan juga promosi. Jadi kalau kita membuka restoran itu kan pasti kita akan promosi ke dengan berbagai cara gitu ya. Misalkan kita mencetak brosur, nah itu kan juga ada pengeluaran, nanti kita catat di satu buku atau simpan di file komputer atau laptop. Nah terus udah gitu, kalau zaman sekarang kan itu nggak hanya menyebarkan brosur gitu kan, jadi bisa juga kalian paid promote di selebgram, dan juga kalian bisa melakukan endorse dan yang biayanya nggak mungkin dikit gitu. Jadi kita harus bisa mencatat pengeluaran dan pemasukannya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan survei. Jadi kenapa sih kita harus melakukan survei? Agar kita mengetahui target penjualan kita itu kayak gimana. Jadi yang pertama kita harus cari tempat atau letak strategis gitu ya untuk penjualan kita. Misalkan di dekat kantor, di dekat kampus, di dekat sekolah, atau juga di daerah perumahan. Seperti kan zaman sekarang tuh ada walet, jadi biasa membawa walet itu kan ada jam istirahatnya, jadi dia bisa makan di restoran kalian. Tapi kalau kalian emang tidak mau mengeluarkan biaya lebih mahal atau kalian ingin lebih irit, kalian itu bisa memulai bisnis dari rumah. Jadi memakai tempat di rumah, jadi agar lebih irit dan tidak mengeluarkan biaya lebih mahal. Nah, setelah itu kita harus memiliki perbandingan patokan harga. Jadi misalkan ada yang jualan sama kayak kita, jadi kita harus memiliki patokan itu harus lebih murah atau lebih mahal atau standar saja. Oke, tahap terakhir, jika kalian yang buka usaha, yang pertama itu kalian sudah bisa mulai membersihkan tempat yang akan kalian tempati nanti untuk jualan kalian. Dan juga jika kalian sudah terperinci atau rincian yang sudah kalian catat itu sudah pas atau sudah memenuhi standar kalian sudah bisa membeli bahan atau mungkin peralatan untuk yang akan kalian pakai untuk penjualan kalian nanti. Dan yang terakhir, kalian harus mengurus surat izin penjualan kalian. Oke, jadi kalau misalkan kalian sudah mengurus itu semua dan sudah selesai, kalian udah bisa jualan. Jadi terima kasih yang sudah menonton video ini, maaf jika banyak kesalahan.